Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki Mbak Dari kemarin kok mumet sampean iki. Sorry ya. Baru hari ini saya bisa telepon. Soalnya wingi rodok. Rodok ruwet iki Mbak wong-wong iki. Piye gimana ini? Saudara sampean kenapa ini? Mau cari partai man? Enggak, maksudnya adakah anak mau part-time karena saudara adik saya itu sakit, dia mau pulang tapi syaratnya dia harus menyediakan anak partai baru boleh pulang. Oke. Gitu kan kasusnya. Ya. Saya sudah boleh ngomong belum? Aku sudah siap soalnya mau menjawab. Jadi gini. Mas, tak tak sembunyi karo adikku sisan ya. Oh, boleh. Jadi ben enak. Ini ben gak usah mumet sama ini. Dari kemarin mumet terus saya. Iya, bentar. Terus nih, sabar. Powerbank gue. Waalaikumsalam, selamat pagi, berjumpa. Apa? Iku. Oke teman-teman semuanya, kita masih nunggu mbaknya nelpon saudarane dulure. Nah sekarang sudah nyambung dulure dan saudarane. Masuk kemana? Masuk ke jurang? Masuk ke lembah? Monggo, silahkan Mas Andro. Halo, ini Mbak saudarane ya yang katanya sudah sakit dan mau keluar tapi majikannya nyuruh nyari anak orang part time. Iya, betul. Jadi gini, saya mau ngomong ke sampean, Mbak. Urusan orang part time itu bukan urusannya sampean, Mbak. Kalau sampean sudah capek dan sakit dan sudah tidak tahan dan gak kuat bekerja, sampean one man notice. Dia mau punya orang part time apa enggak itu tanggung jawab dia. Paham nggak? Sampean kan sakit. Iya. Sampean nggak betah, one man notice. Sampean punya sakit, sampean nggak layak untuk di pekerjaan sama sakit, sampean masuk ke rumah sakit, minta surat dokter agar supaya sampean nggak bekerja, itu sampean enak malah namanya. Sampean malah bukan one man notice itu, karena memang tidak layak bekerja dan harusnya majikan mengobati sampean. Bukan sampean yang krekelan goleki wong part time. Bisa dipahami nggak? Ini yang ingin saya dudukkan. Ini yang ingin saya sampaikan ke sampean, bahwa tanggung jawab merawat majikan itu bukan tanggung jawab sampean ketika sampean merasa sakit dan nggak bisa merawat dia lagi. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau sampean ngerasa bahwa iki eman-eman aku duwe hubungan baik, nah itu persoalan yang berbeda. Nek sampean kayak gitu, saking apike sampean sampai mengorbankan rasa sakitnya sampean untuk merawat dia. Boleh nggak aku ngomong kayak gitu? Iya betul. Jadi sampean nggak usah peduli. Suruh nyariin lo yang sakit misalnya, kan yang tanda tangan entah orang itu, entah anaknya, entah saudaranya, aku nggak ngerti kan. Loh, aku nggak bertanggung jawab, aku sakit. Sampean periksa ke dokter sakitnya sampean apa dan tanyakan sama dokter apakah saya masih layak bekerja dengan sakit yang seperti ini. Saya sudah nggak tahan dok gitu. Sampean periksa itu wajib diobatin sama dia dan sampean sakit itu majikan wajib mengobati sampean. Itu ada hukumnya mbak. Tapi kalau Mbak E pengen pulang ya wes. Nah tapi kalau Mbak E pengen pulang itu beda urusan. Ya saya nggak mau memaksa dan menghalangi, tapi saya mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya. Nggak usah dipikir anak part time. Itu urusannya bos ya. Bukan sampean yang suruh nyari. Ya, jadi majikan ini suruh cari anak ke agent. Tanya-tanya sama agent, bukan tanggung jawab sampean, Mbak. Dari apa yang saya omongin, sampean bisa memahami nggak masalah ini? Wis. Ya, bisa. Sekarang giliran sampean boleh ngomong. Karena tadi kan belum kesempatan ngomong. Sampean ngomong nih. Kan aku juga diobatin di rumah sakit, nginep 3 hari. Terus
keluar dari majikan, aku mau pulang Indo gitu. Dia bilang boleh tapi harus gantiin, ada yang gantiin part time gitu. Kalau nggak ada yang gantiin gimana nanti bapakku gitu. Yuk, ya jangan bilang ke dia itu urusanmu, cari ke agent, jangan nyuruh saya ganti anak part time. Dia nggak mau keluar duit, kan gitu toh mbak, bener nggak? Iya. Iya, sampean sing dipeksa boleh arek part time, bahaya mbak. Mungkin nanti nek arek part time kecekel lapor, sampean sing disangkut-sangkut no. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa. Nah, jadi di situ sampean harus tegas. Loh, yaitu urusanmu, yang jogo bapakmu, bukan urusan saya. Saya mau one more notice atau aku hari ini mau keluar karena aku sudah nggak kuat, badanku sakit. Nek langsung hari itu keluar ya sampean langsung bayar 1 bulan gaji, terus sampean dibelikan tiket, ya kan? Terus uang transport. Nah, terus hitungan nggak usah hitungan hari karena sampean yang keluar. Jadi gaji berapa hari pun sampean nggak bisa nuntut. Ya wis bayar 4 berapa yang tertera di kontrak karena sampean keluar. Tapi kalau sampean tulis one month notice ya 1 bulan. Nah, aku masih punya kamu masih punya waktu 1 bulan, masih ada aku. Kamu tinggal nyari anak aja untuk kamu jeng, untuk ngerawat, suruh datang ke agent, nyari orang, kan kayak gitu mbak. Jadi ngapain sampean ikut repot ngurusi anak orang, nyari orang part time, bahaya mbak. Wes, sekarang sampean ngomong, ada lagi yang ingin sampean ngomongkan atau cukup jelas menurut kalau sampean? nggak usah pakai surat itu, nggak usah ngomong ke majikan terus dia bilang oke keluar, terus dia mutus kontrak gitu, bisa nggak? Bisa, tapi sampean bayar 1 bulan gaji. Nanti kalau udah pulang ke Indo mau kesini lagi, kalau udah sembuh nggak usah pakai surat interminate itu, nggak ada, bisa nggak? Ya sampean kan proses ulang. Ya makanya supaya lebih enak ya, sampean ada surat keterangan dari dokter ya. Habis surat keterangan dokter, sampean mau nyari surat terminate kontrak, sampean ngambil surat ya, sampean tulis aku sakit, ini surat dokternya dilampirin di staples jebret, sampean tulis aku break kontrak karena aku merasa sakit ini dan nggak bisa melanjutkan bekerja. Nah itu sampean simpan. Jadi jangan lari-lari kabur-kabur aja, ya kan? Harus ada surat itu, terus 1 bulan gaji, ya kan? Sampean ketika majikan itu sudah terima harus difoto, harus di video, harus resit majikan mau tanda tangan. Ben gak sampean diarani macem-macem. Dan itu jadi bukti. Nah nanti waktu proses sampean lagi ke Hongkong ketika badannya sampean sehat, itu tunjukin sama agentnya, biar ditunjukin ke majikan dan ada sakitnya. Dan ingat mbak, kalau sampean sudah ada sakitnya, nggak semua majikan mau. Ini loh yang harus dikasih tahu ke teman-teman. Jadi keluar juga itu jangan asal keluar, wis aku keluar ndak ada beban, ndak ada tanggung jawab, sudah 2 tahun di Indonesia gak duwe duit pingin balik meneh kan ya repot. Sampean nih yang susah. Makanya prosedurnya harus bener. Sakitnya apa, dari dokter apa, sampai ngajukan surat terminate kontrak, majikan tanda tangan, sampai tanda tangan hari ini saya keluar karena nggak tahan, sampai bayar, majikan harus ngisi resit dan resit itu harus sampai pegang. Caranya begitu. Kalau enggak sampean datang ke agent sama majikan, sama di agent nyerahkan duit di agent jadi saksinya, agent keluarin resit, sampean tanda tangan, majikan tanda tangan, sampean pegang kopi dan salinannya 1. Ini loh yang anak-anak kadang-kadang nggak mau memperdulikan. Kalau terminate kontrak kan surat terminate itu teman-teman nggak pegang, bahaya. Harusnya pegang. Nggak cuman kontrak tok yang dipegang, tapi surat terminate kontrak itu harus dipegang. Begitu mbak Aku gak marah, cuman omonganku rodok kenceng dan jelas. Enggak sering dengerin, tahu lah. Oh iya, nek wis paham. Tapi katanya agentnya itu sudah enggak udah tutup, enggak anu lagi gitu katanya. Ya itu sudah. Gimana? Kalau enggak ada ya sudah, sampean boleh atau mbak datang ke sini minta surat terminate kontrak, tulis. Kita kasih, terus nanti tinggal sodorin ke majikan dan sampean minta resit juga. Kalau sampean mau enggak pakai one more notice.
langsung keluar hari itu juga. Kalau gitu suruh dia tanda tangan, ada resit. Pokoknya semua bukti itu sampean harus ada. Halo? Tapi kemarin saya bilang kan gini, nanti kamu denda nggak kalau aku ini pulang sakit? Nggak usah lah, ngapain dong kamu sakit atau didenda, nggak usah. Kita kan sama-sama udah ngomongin baik-baik gitu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, nggak didenda, tapi kan peraturan Hong Kong, sampean keluar hari itu juga berarti sampean yang bayar majikan. Tapi kalau dia merelakan sampean, duitnya ya udah, duitnya buat kamu aja, buat kamu beli tiket. Aku nggak usah beliin tiket, yo nggak apa-apa. Boleh juga, itu tergantung negosiasi dia. Nggak ada masalah. Jadi kamu nggak usah beliin tiket. Nah, soalnya kan dia berkewajiban membelikan tiket sampean. Dan sampean keluar hari itu juga berkewajiban bayar ke majikan. Itu peraturannya. Tapi peraturan itu kalau sampean berdua deal ya aku isopo peraturan ya hanyalah peraturan karena sampean berdua sudah deal. Tapi kan deal-dealannya dia sampean kan golek no uang. Lah, iki sih nggak masuk. Itu yang nggak masuk. Nggak boleh part-time nyariin anak, OS paper masuk di situ kerja. Loh, bahaya, Mbak. Iya paham. Dulu Itu waktu belum saya keluar itu ada part-time, belum aku masuk ada part-time juga gitu. Makanya dia mau berani banget ngambil part-time. Umumin aja di sosial media, Mbak. Oh. Yang mau part-time silakan hubungi ya, kasih aja. Nomor sampean dadai sing sang nyo gitu. Enggak berani lah saya. Nah, kan bahaya loh, Mbak. Iya. Nyuruh part-time orang resiko gak. Jadi sampean juga harus pinter, harus ngerti aturan dan tata cara yang sebenarnya nek bekerja di Hongkong itu kayak gimana. Jadi makanya Mbak Yuni wingi bowing kok ngetulung ngono aku. Ya, saiki aku baru nelpon, mohon maaf 2 hari kemarin rodok mumet dase. Penggawean akeh. Mata saya itu nggak bisa melihat gara-gara tensinya 230 lebih, jadi langsung masuk rumah sakit itu. Iya, ada suratnya nggak? Ada suratnya nggak? Masa nggak tahu kan? Ya, aku keluar dari rumah sakit dikasih banyak surat gitu. Nah ya itu simpen itu Mbak. Simpen. Terus suruh bayar 480 kemarin, terus katanya mau diganti gitu. Iya, harus diganti itu majikan. Harus ganti itu. Wajib. Iya. Itu HE sampean. Sampean sakit itu dia yang harus bertanggung jawab. Oh iya. Dan sampean sudah gak bisa, tensinya sudah sangat tinggi, gak layak bekerja. Nah itu sampean gunakan untuk dasar hukumnya sampean terminate kontrak, putus kontrak gitu. Boleh. Jadi supaya nanti ke depan itu sampean jelas. Begitu ceritanya Mbak. Ada lagi, wes. Sampean mau nanya apa, wes? Aku tak jawab, sing pas, sing sesuai dengan kegundahan hati sampean. Mbak ya. Sampean tekok ini sing majikane sampean soal asuransi ringkel lho. Kita kan kamunya kan maunya pulang secepatnya, tapi majikan kan menyarankan untuk itu. Kamu tanyakan sendiri biar aku kan minta pulang tuh, katanya majikan suruh asuransi, dia bilang tunggu asuransinya cair dulu baru kasih aku pulang gitu. Itu lama nggak Kak? Nah kalau 1 bulan itu biasanya. 1 bulan? Iya kan asuransi. Nah makanya ya bener nggak salah ya sampean harus. Nah ini asuransinya kan masuk ke rekeningnya majikan bukan ke sampean. Ya nanti sampean laporan, majikan harus nulis pernyataan. Jadi uangnya harus diganti atau dia harus ganti dulu biaya rumah sakit ke sampean semua. Kalau majikan harus bayar kabeh. Majikan tinggal mengklaim ke asuransi. Dia itu udah nggak bayar, cecenya mbaknya itu nggak bayar biaya sakit. Cuma majikan itu Loh, kan 400 tadi belum dibayar kok. Aku yang bayar. Nah makanya minta itu. Jadi sampean semua harus minta semua sebelum pulang karena nanti klaimnya itu si majikan yang akan nerima duit klaimnya bukan sampean.
Bisa dipahami nggak? 1 bulan ini aja udah nggak betah. Makanya mata saya nggak bisa lihat. Makanya biaya itu semuanya sampean harus minta, dia harus selesaikan baru sampean keluar. Terus surat sampean nggak bisa melihat dan semuanya itu landesan sampean nggak bisa kerja, itu boleh Mbak. Sampean boleh pulang. Makanya tadi tinggal deal-dealan. Tak ulangi lagi ya. Tak ulangi lagi sama sampean ya. Asuransi itu urusannya majikan. Ya, yang nerima duit juga majikan, bukan sampean yang nerima duit. Sampean minta duit duluan atas perawatan yang sampean keluarkan kemarin, ya. Itu wajib sampean minta. Terus, sampean tidak berhak cari part time. Oke. Sampean sudah tidak bisa bekerja, harus keluar. Kalau mereka deal, harusnya kan aku bayar kamu ketika aku hari ini keluar. Aku harus bayar 1 bulan gaji sama kamu, tapi kamu harus bayar tiket saya untuk pulang ke Indonesia. Nah, kamu mau nggak kira-kira? Aku nggak perlu bayar kamu, aku beli tiket sendiri. Kita impas-impasan kayak gitu. Tapi kalau kamu justru malah mau beliin tiket aku dan aku tidak, kamu juga tidak mau dibayar, syukur alhamdulillah. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Jadi kayak gitu. Pokoknya sampean segera harus pulang karena nggak bisa bekerja. Sebenarnya masalahnya ini tuh bukan di majikan, masalahnya ini di sampean yang nggak ngerti. Arep metu nggak ngerti gitu. Sampean mau keluar itu nggak ngerti piye carane. Terus wis kadung apik biasanya ngono. Iya ora? Iya. Wis kadung. Berarti ini solusinya kalau adik saya mau pulang secepatnya bayar. Ya, 1 bulan gaji. Jadi ngajukan terminate kontrak dan hari ini langsung keluar. Nah, segera dia belikan tiket. Dia membelikan tiket itu 1 minggu. Soal surat-surat dokter, apa itu? Perjanjian yang bayar itu? Loh, lah ya sudah. Kalau nggak ada izin, saksinya siapa? Nggak ada saksi nggak Ya apa-apa. di video ya surat. Jadi kita harus minta resit bahwa dia menerima uang. Berarti adik saya harus tegas. Pokoknya aku bayar, pokoknya aku mau pulang. Nah, Gitu. bukan Soalnya pokok. majikannya itu, aku nggak butuh duit, aku biar urusannya selesai dulu. Kita saling-saling. Lah terus aku gak iso kerja. Aku gak iso kerja, aku wuto nang kene terus jadi apa gitu loh. Aku sudah nggak tahan, aku sudah nggak kuat. Daripada kamu tak tambahi masalah lagi. Yang sakit jadi 2, kamu repot. Mending aku dirawat sama keluargaku. Kan bisa ngomong begitu, Mbak Iya, Ya, kalau sampean mau sampean nemeni. Kalau saudaranya sampean ini Mbak Yuku, aku wis gak iso ngomong lah, sampean ngomong. Ini adikku. Adik kandung, ini KC kan ngomong ngono, biar KC-ku yang ngomong. Nah, sampean kan ada hubungan keluarga. Aku nggak ngerti konco apa keluarga sih, tapi sampean bisa ngomong kayak gitu. Kalau aku, lah nek aku hubungannya teko endi, Mbak? YouTuber ya. Iya, paham. Jadi wis, menurut sampean, ayo kita diskusi. Apa yang menjadi keresahannya sampean, Jan? Kira-kira yang berarti aku harus minta surat itu ke Mas Andung soal surat perjanjian, surat saya mau pulang dikatakan sakit, itu saya dapat suratnya dari mana? Ya sampean bikin. Sampean bikin terus ditulis. Nek sing hari ini saya keluar, saya membayar uang sekian kepada majikan, namanya siapa, tanda tangan, bla 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 bla. Terus yani CC-nya siapa, tanda tangan siapa-siapa. Terus saya menerima uang sekian karena hari ini mau keluar. Nah, resit itu harus sampean pegang. Kasih majikan 1, sampean pegang 1. Karena sampean yang ngasih duit. Terus ini surat terminate kontrak saya yang ke imigrasi.
Ya, ditulis kejelasannya mata saya sudah kabur, sudah rabun. Saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Tulis di situ alasannya. Saya ingin dirawat di Indonesia. Sakit dan dirawat di Indonesia. Gitu ditulis. Nek sampean iso nulis dhewe ya monggo, nek gak iso ya sampean mrene yo. Oh, oke. Tak kandhani ngono lho. Nah, ngono lho, Mbak. Ini di konten. Oh, nggak Dan bisa. kalau datang ke sini, tak konten. Oh, nggak apa-apa. Nah, iya, makanya aku ngasih tahu, bukan ngancem, aku ngasih tahu. Karena kan Alhamdulillah. hal-hal seperti ini kan ada yang banyak juga nggak tahu teman-teman gitu loh, nggak ngerti, nggak paham. Jadi sebenarnya sampean konten itu nek menurutku loh ya, menyiarkan informasi berita yang baik. Setiap yang nonton jadi ngerti, jadi pinter, pahalanya gede. Cuman nggak ngerti arek-arek, gak penting pahala, penting Sandro oleh duit ya aku mau. Begitu ceritane. Ya Mbak, tak bantu. Wis solusine. Siap? Piye? Siap, oke. Nah, Ada apakah ada yang diceritakan lagi? Cukup nek saya ada. Aku Mbak. Hah? Tanyain aja Mbak ya. Aku di rumah sakit. Wis Oh, kita sakit ke Mas beneran. Sandro, terima kasih. Ini adik kandung apa Sakit gimana? banget, Mas, ya. Sepupu? Kembaran. Kembar. Kembar? Iya. Sowanger iki. Kembaran teman. Ya mirip gitu aja lah. Kembar. Ya udah sini nanti Mbak tak urusannya Iya, surat itu makasih keuangan ya Kak semuanya. Sandra ya. Pokoknya sehat selalu sampean ya. Baik-baik, Oke. banyak doa dan Iya. istighfar. Oke, terima kasih. Konplong. Oke, Makasih banyak. siap. Oke, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata kembar. Makanya dari Wis suwe, kemarin Mas Sandro. telepon-telepon. Wis suwe nih gini. Aku nggak paham, nggak tak takoni. Paling sing barani sing masalah iki paling sing anyar paling. Sing urgent nih. Yes, gitulah ya namanya saudara kembar pasti begitulah. Satunya sakit, yang satunya pasti gelisah. Ya wis, pokoknya Mbak nanti tak tunggu di sini. Mau diselesaikan mau bagaimana? Aman buat teman-teman semuanya. Kita nggak bisa menghindari sakit ya. Yang bisa kita cegah ya, jaga kesehatan, jangan stres ya. Tensinya apalagi tinggi Mbak Waduh, kalau tensinya tinggi ini ya gak mumet ini. Aku nggak tahu sedino mangan gorengannya ping piro lah, ini ada sudah gorengan banyak. Yang bawa Mbak Reni ya. Aku nggak penyakit lah. Tapi nek sampean gak bakal nggo penyakit. Soalnya penyakitnya bisa kene, Mbak. Ora nang gorengane. Gitu aja ya teman-teman. Tetap semangat, tetap kalau saya ya makan gorengan. Sehat selalu. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.